95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai para pendengar RRI Belitung. Balik lagi bersama dengan saya Gilang Gemilang di acara obrolan kita edisi Kamis 14 Agustus 2025. Nah, gimana nih buat para pendengar kabarnya di siang kali ini? Kita akan ngobrol bareng ya. Yang pastinya kita akan membahas topik yang sangat menarik bersama narasumber yang expert di bidangnya ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik ya yang sangat menarik, yaitu mengenal musik sejak dini. Pendengar pasti tahu ya kalau misalnya musik tidak hanya diminati oleh orang dewasa ataupun remaja, tapi musik juga dinikmati oleh anak-anak. Jadi musik ini dinikmati oleh segala usia. Nah, untuk anak-anak sendiri khususnya, musik itu tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk membentuk karakter, dan juga untuk membangun kreativitas, dan bahkan untuk kemampuan belajar anak sejak dini. Nah, untuk membahas topik ini, mengenal musik sejak dini, Gilang telah menghadirkan narasumber yang pastinya luar biasa banget. Ini dari Trinada Studio. Pertama itu ada Bang Randy Dwi Oka Trinada selaku founder Studio. Dan juga yang kedua kita juga ada Kak Rianita Septiani selaku orang tua dari siswa di Trinada Studio ya. Oke, pasti para pendengar udah penasaran nih, pengen kenalan sih sama narasumber kita ya. Boleh baik kita sapa-sapa dulu. Halo. Halo. Para narasumber. Hai. Boleh dong dari Bang Randy perkenalan dulu dong. Ini pendengar kita pengen tahu banget sih profil Bang Randy. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Randy Dwi Oka Trinada. Boleh dipanggil Randy, biasanya dipanggil Randy atau juga Coach Randy gitu biasanya ya. Kalau di Trinada Studio Music Course, saya belakang di seorang sarjana seni dari salah satu kampus seni di Indonesia, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Saya di jurusan etnomusikologi waktu itu. Atau peneliti musik etnik pada dasarnya, namun punya ketertarikan mendalam terhadap musik baik itu Indonesia maupun klasik ya gitu ataupun barat, sehingga ketertarikan ini menimbulkan berbagai macam ya perilaku musikal gitu. Bahkan akhirnya berhasil membuat sebuah saat ini kayaknya bilangnya komunitas gitu ya, karena mau bilang lembaga kayaknya kegedean ya. Suka merendah ya, Coach Randy ini suka merendah ya. Jadi akhirnya Trinada Studio yang 3 cabang di dalamnya, nanti itu kita jelasin lebih dalam nanti. Udah 3 cabang aja ya. Luar biasa. Tapi cabang keilmuannya ya, cabang fokusnya aja. Gitu, kira-kira Bang Gilang sudah di ya? Trinada Studio selaku founder. Ya, saya selaku founder di Trinada Studio sejak 2022. Oke. Nah, itu harus disebut itu Bang Randy. Yes. Ya harus disebut. Nah, terus juga kita ada narasumber yang kedua, ada Karya. Halo. Hai, halo. Boleh Karya, ini pendengar kita perkenalan dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rianita Septiani. Saya orang tua dari anak Paradisa yang sudah di semester 3 di Trinada Studio. Background saya adalah seorang guru taman kanak-kanak. Wah. Luar biasa ya, pantas kayak mengemong gitu ya. Perlu nggak tepuk semangat? Nah, oke para pendengar ya, jadi itu dia 2 narasumber kita yang pasti
pastinya kita bahas topik ini lebih dalam lagi karena kita telah dari Trinada Studio dan juga orang tua dari siswa yang belajar di Trinada Studio. Pendengar, for your information, ya kalau misalnya kalian mau berpartisipasi secara langsung bersama kita itu bisa banget, atau misalnya kalian mau nanya-nanya nih, itu bisa banget dengan senang hati ya. Kalian bisa WhatsApp kita di 0813 67255502 ya. Dan juga siaran ini dapat didengarkan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Tuh, jadi buat Kak Ria, Bang Randy boleh ajak keluarganya buat dengerin kita ya. Udah dong. Udah ya, dari keluarga ya. Semua. Memang best banget. Nah, yang pertama ini aku akan bahas bersama Bang Randy nih Bang, selaku founder dari Trinada Studio soal tema mengenal musik sejak dini. Tapi sebelum itu, boleh nggak sih Bang ceritain dulu kepada kita soal apa sih Trinada Studio gitu, udah berapa lama gitu? Oke. Jadi pada dasarnya tuh studio itu adalah satu komunitas musik ya. Ada 3 fokus tadi yang udah dibilang tadi. Yang jadi fokus utama di Trinada Studio itu ada pembelajaran, ada pengarsipan, sama satu lagi learn it, play it, archive it, sama permainan. Nah, jadi ini 3 fokus utama Trinada Studio. Pada dasarnya pembentukan Trinada Studio tuh dari kegelisahan sebenarnya, kegelisahan waktu pulang dari kuliah gitu ya, Yogyakarta, selesai kuliah, ngerasa kayak belum banyaknya gitu ya ruang-ruang pembelajaran, ruang-ruang permainan, sama ruang-ruang pengarsipan musik di Belitung. Sehingga akhirnya kegelisahan ini dipikirkan lebih lanjut dan akhirnya terbentuklah Trinada Studio pada 2022 akhir kalau nggak salah ya, di sekitar Oktober 2022 itu Trinada Studio terbentuk. Awalnya hanya di archived aja, hanya fokus pada studio perekaman saja, pengarsipan musik atau pengarsipan audio. Dalam hal ini baik itu rekaman audio ke data MP3 dan lain-lain gitu ya, ataupun pengarsipan musik-musik audio ke dalam transkripsi musik atau notasi balok. Fokusnya awalnya di situ. Awal mulanya ya. Yes. Setelah itu berkembang satu-satu, barulah kita mencoba di edukasi. Edukasi ini sudah berjalan 3 semester, artinya di pertengahan 2023, di awal 2024. Awal 2024. Iya, kita membuka tuh setelah 2 tahun berjalan di fokus di perekaman, kita buka di edukasi yang namanya juga Trinada Studio Music Course. Nah, Trinada Studio Music Course itu sebenarnya bagian dari Trinada Studio. Itu cabangnya yang tadi dibilang cabang, bukan cabang tempat ya. Bukan cabang tempat ya. Kita doain aja. Amin. Ya, ini memang lagi nyari-nyari ini lokasi untuk jualan gitu. Oke. Simpelnya begitulah. Fokus. Terus berarti untuk sejauh ini nih, berarti udah 1,5 tahun ya, 3 semester mengajar. Yang awalnya itu muncul karena keresahan, udah tamat kuliah gitu ya, kok nggak ada yang tempat untuk musik gitu ya, yang lebih expert gitu. Nah akhirnya buka Trinada Studio yang terus awalnya itu buat rekaman. Untuk rekamannya rekaman apa biasanya Bang? Rekamannya ya rekaman musik. Musik-musiknya fokusnya tuh kepada musik-musik tradisional. Yang butuh untuk direkam secara akustik gitu, autentik bunyinya. Karena kan kalau misalnya kita alatnya modern, gitar, drum itu rata-rata di DAW itu atau aplikasi pembuat musik itu sudah disediain gitu.
suara-suara Oh, itu suara-suara. bahkan bagus banget gitu, nggak perlu Mm-mm. kita rekam gitu ya, udah tertolong. Nah, namun kayak instrumen gambus, Yang lebih tradisional Iya, ya. itu memang akan lebih cantik gitu ketika bunyinya autentik langsung direkam gitu. Nah itu. Hmm. Dan awalnya juga ini yang kelewat tadi, kenapa akhirnya buka Trinada Studio Music Course itu karena kadang beberapa karya kalau kita pengen bikin gitu ya, saya kan juga sering gitu mencoba-coba membuat sebuah karya instrumental dan lain-lain. Nah, playernya atau si pemain dari alat musik ini juga kadang terbatas waktu itu. Jadi keterampilannya juga terbatas, sehingga ada batasan-batasan karya yang nggak bisa dilewati. Banyaknya pemakluman. Iya. Ya udah gini aja. Sekedarnya aja iya. ya. Nah ini sebenarnya pada dasarnya juga menjadi nada dasar untuk pembuatan Trinada Studio Music Course. Kayaknya perlu deh bikin pendidikan musik sehingga apa yang kemarin jadi kendala itu sudah nggak jadi masalah nih beberapa tahun ke depan. Benar. Dan juga itu tujuannya sangat mulia sekali ya Bang ya. Nah, untuk Bang Randy sendiri ini kan udah pendidikannya scholarship-nya ya untuk sekolah musiknya kan itu udah 1,5 tahun. Yes. Nah, selama 1,5 tahun ini selama Abang mengajar gitu ya, pasti banyak banget macam-macam siswanya gitu ya dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam sifat. Nah, menurut Abang sendiri nih dengan pendidikan yang telah dijalani, metode belajar yang telah dijalani di Trinada Studio gitu ya, ada nggak sih Bang perubahan dari anak-anak tersebut kayak misalnya tidak hanya dia belajar musik untuk meningkatkan musikalnya aja, tapi juga kayak menambah kreativitas gitu dengan metode yang telah Abang jalanin selama di Trinada Studio ini atau disiplin. Oke. Ya, pada dasarnya kan fokus utamanya adalah pendidikan memang ya, belajar dan mengajar. Untuk di Trinada Studio Music Course cabang itu. Namun bukan tidak ada usaha-usaha lain yang kita lakukan untuk khususnya tuh menumbuhkan kreativitas sama kepercayaan diri memang. Nah, untuk kepercayaan diri sendiri memang kita udah melakukan beberapa kegiatan selain dari proses belajar mengajar. Kita setiap 6 bulan sekali memang ada melakukan resital atau ujian lah, yang mana ujian ini perlu menampilkan suatu karya kepada penonton gitu ya, setiap 6 bulan sekali. Nah kebetulan Kak Faradisa tuh salah satu yang semester tuanya nih. Ya 3 semester dari awal sudah ikut, artinya sudah mengikuti 3 kali resital. Namun yang terakhir kayaknya absen ya. Iya, pulang dulu. Nah jadi kita setiap 6 bulan sekali ada resital untuk menunjukkan perkembangan kepada orang tua dan juga membuild kepercayaan diri kepada anak. Nah selain itu kita juga sering melakukan beberapa aktivitas gitu ya, kerjasama dengan beberapa vendor-vendor event ataupun event organizer dan lain sebagainya. Salah satunya di bulan puasa kemarin ya, kayak kita terlibat juga di salah satu event yang ada di Ramadan tahun ini kemarin, untuk menampilkan juga adik-adik kesayangan kita, yang tentu ini tidak lepas dari dukungan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Selain itu yang dekat banget ini ya, udah dekat banget, coming soon ada apakah itu? Ini kita bakalan sekaligus merayakan kemerdekaan tuh nanti. Yes, kita Trinada Studio juga bikin perayaan untuk nge-build kebersamaan teman-teman, rasa percaya dirinya juga, untuk merayakannya di satu tempat wisata di Pulau Belitung. Jadi itu selain metode pembelajarannya di Trinada Studio, selain kita belajar alat musik, belajar nyanyi,
Tapi kita juga anak-anak kita juga dibentuk mentalnya ya. Benar Per banget. 6 bulan sekali ngadain konser gitu, dan Yes. itu juga bagus banget ya untuk membentuk mental. Jadi Benar. untuk tampilnya penguasaan panggungnya gitu. Kerjasamanya juga, penting juga. Mm-mm. Dan juga kita mendidik disiplinnya juga, baik itu waktu ataupun disiplin terhadap pembelajaran. Mm-mm. Jadi khususnya misalnya di kelas piano, gitar itu kan kita memberikan satu buah buku tulis not balok itu kosong garis 5. Kalau kita dulu garis 3 ya, tulisan elok kalau masih ingat. Iya. Ya, nah ini garis 5. Tujuannya untuk anak-anak belajar menulis. Nah, ini setiap pertemuan akan selalu ada PR gitu ya. Satu buah lagu biasanya 8 sampai 16 bar untuk dituliskan ke notasi balok. Dia membuat sendiri tuh simbol-simbolnya tuh. Nah, selain melatih kreativitas, melatih kepekaan membaca, sama juga disiplin juga. Benar-benar. Itu bagus sih. Jadi kita anak-anak di Trinada itu tidak hanya cuma sekedar main alat musik, Yes. tapi dia juga bisa baca nada. Ya, gitu secara ya. teorinya jalan. Teori jalan, praktek jalan. Nah, untuk Bang Randy ini kan udah banyak banget yang dilalui ya, banyak banget yang dilalui selama 1,5 tahun ini. Boleh dong sharing bersama kita itu apa sih Bang contoh atau cerita menarik gitu dari anak-anak Trinada Studio dari awal sampai sekarang, atau ada apa gitu? Oke, yang menarik ya. Nah, kalau saya sendiri kan kebetulan fokusnya tuh di piano ya, piano klasik, sama dulu sempat mengajar di gitar. Piano digital, Piano klasik. piano klasik, Ya, tapi alatnya digital. alatnya digital. Oke. Karena kayaknya kalau akustik belum dulu. Kita doakan bersama. Coming soon ya. Piano akustiknya. Oke. Hal yang menarik ya. Hal yang menarik itu kalau di piano itu adalah pertama-tama banget gitu ya. Rasa khawatir anak-anak itu lucu banget. Di awal-awal pertemuan, di mana dia belum tahu instrumen piano itu kayak gimana, mainnya sekuat apa gitu ya. Nah, rasa ini yang kadang bikin lucu, bikin gemas. Jadi kalau rasanya tuh seneng aja. Kalau ada murid baru tuh seneng aja gitu. Karena itu sebenarnya. Happy ya. Karena dia lucu main pianonya di awal-awal itu. Jadi kan kita belajar ada namanya dynamic sign, Bang. Dynamic sign itu simbol dinamika lah ya. Ada piano, ada mezzo forte, ada forte, mezzo piano, dan lain-lain. Itu istilah-istilah Itali yang artinya tuh piano tuh lembut, forte itu keras, mezzo forte itu sedang. Nah, ketika diminta forte, beberapa anak itu kadang cenderung takut memainkan instrumen ini. Ada yang sampai sekarang masih seperti itu. Jadi setiap kali ada karya yang tulisannya F gitu, forte harus dimainkan secara kencang, menekannya tuh harus lebih kuat. Itu yang kayak ragu-ragu gitu loh. Deg-degannya masih ada ya. Gitu. Takut-takut gitu. Takut bunyinya keras. Nah, kadang hal-hal ini yang jadi lucu tuh loh. Oke. Nah, Deg-degannya masih ada gitu ya. Kalau Iya, sudah forte deg-degan. ya, kalau udah dibilang gak apa, alat ini sudah didesain untuk ditekan secara keras, jangan takut gitu. Tapi masih aja anak-anak. Nah, tadi kita udah berbincang bersama Bang Randy. Ya, mungkin kita sekarang ke Kak Ria terlebih dahulu ya, sebelum kita tutup segmen ini ya. Kita nanti akan ada iklan by the way guys. Nah, dan juga aku mau ngingatin lagi buat kalian, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau kalian mau sharing bersama kita, bisa banget ke WhatsApp kita di 0813-6725-5502 ya. Nah, untuk Kak Ria sendiri nih Kak, Kakak kan selaku orang tua ya dari siswanya, dengan metode pembelajaran dari Trinada Studio itu yang tadi, menurut Kakak sendiri dan juga Kakak rasakan perubahan di anaknya sama ikut Trinada Studio ini?
Oke ya, saya coba bahas dari perjumpaan pertama kita ya, Coach ya. Mm-mm. Eh, Perjumpaan pertama sampai terakhir tuh saya dibuat takjub oleh Coach Randy. Nah, Gitu ya. gimana best ya? Pokoknya best banget deh. Best banget. Anak saya kan masih anak-anak ya, Mm-hmm. 5. Tapi Coach Randy ini punya gestur pendidik yang ramah anak. Gitu. Oh, ramah anak. Jadi bisa memasuki dunia anak. Benar, Bang Randy ini yang menilai guru PAUD loh Langsung ini. guru PAUD. Langsung guru PAUD ini, langsung ahli ini. Kalau kita kan belajar teori kepribadian, itu ada sanguin, melankolis, koreaks. Nah, anak saya tuh termasuknya melankolis, Mm-mm. pemalu gitu ya. Tapi Bang Randy ini, Coach Randy ini bisa masuk ke dalam dunia anak saya, yang dimana anak saya bisa meningkat kepercayaan dirinya, Mm-mm. gitu. Jadi bisa buat membangun chemistry-nya ya. Itu dapat. Jadi memasuki dunia anak, Bang Randy itu gak semua Nggak semua pengajar bisa. bisa, benar. Tapi benar. memang iya. Kalau Faradisa dari awal masuk itu memang pendiam ya, Mm-mm. ya cenderung pendiam dan agak jutek memang. Memang. Nah, hingga hari ini juga memang ketika ketemu teman-teman lain juga agak-agak sedikit menahan diri memang. Cuman sudah mulai tuh semester 2 sudah mulai ditanya itu jawabannya yang dulunya satu kata jadi satu kalimat. Iya. Ya, sekarang ini sudah satu kalimat tambah ekspresi muka senyum, tawa, dan jadi 3 semester ini sangat terasa perkembangannya, senang Iya, banget. Ya. karena ada anak yang memang harus mengalami proses dulu ya untuk adaptasi ya. Benar. Gitu. Jadi alhamdulillah sekali gitu bergabung di Trinada bisa menambahkan kepercayaan diri anak. Kemudian itulah saya sangat terbantu ya sebagai orang tua dengan adanya Coach Randy. Iya. Luar biasa memang Coach Randy ini ya. Makasih loh. Jadi itu ya. Jadi memang impact-nya juga terasa banget ya perubahannya. Karena memang bener ya Kak ya, anak-anak itu kan dengan berbagai macam karakternya gitu, dan juga di situ tantangan bagi pengajarnya buat masuk di situ. Nah, itu tadi dari Kak Ria, tapi Kak Ria kita simpan dulu cakap-cakap kita ya, obrolan-obrolan menarik kita. Mungkin kita akan dengarkan yang semuanya ya, kalian tahan dulu. Oke, buat teman-teman pendengar RRI Pro 1 Belitung, kalian jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi bersama kita di acara kita Obrol Bareng Komunitas. ...95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal inspirasi informasi. Hai teman-teman pendengar, balik lagi bersama dengan aku Gilang di acara obrolan kita ngobrol bareng komunitas. Nah, kali ini guys, for information, kita sedang bersama dengan founder dari Trinada Studio, dan juga kita bersama dengan si orang tua ya, siswa, karena saking mudanya nih. Iya ya. Aduh, ini punya siswa aja ya, muda banget ya Kak Ria ya. Kita bersama dengan orang tua dari siswa di Trinada Studio. Nah, buat pendengar, aku informasikan lagi buat kalian, kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar Trinada Studio juga boleh ya. Kayak misalnya alamnya di mana tuh, nah itu boleh banget ya, mumpung ada foundernya di sini. Atau pertanyaan seputar mengenal dari dini untuk dua narasumber kita, itu bisa banget ke WhatsApp kita di 0813 6725 5502 ya. Dan juga siaran ini selain dapat didengarkan di 95,5 FM untuk kalian wilayah Belitung ya, Pulau Belitung, dan juga bisa juga kalian dengarkan di RRI Digital ya. Nah, tadi kita udah ngebahas bersama Bang Randy dan juga Kak Ria ya, soal tentang Trinada Studio, terus juga metode pembelajarannya, dan juga apa sih dampak buat anak kalau misalnya belajar musik ya. Jadi tadi pendengar, musik itu, kita belajar musik itu tidak hanya musikalitas ya namanya, musikalitasnya aja, tapi juga ada impact-impactnya kayak
makin percaya diri, terus juga disiplin, menambah kreativitas ya. Nah, kali ini kita akan berbincang lagi nih bersama Bang Randy dan juga Kak Ria. Pertama kita ke Bang Randy dulu. Bang Randy, ini kan tadi kita udah mengenal ya tentang Trinada Studio, metode pembelajarannya. Ini sendiri nih, kan banyak orang tua di luar sana yang beranggapan gitu ya, yang beranggapan musik itu kan cuma hobi gitu. Kenapa sih nggak perlu lah sampai kursus, sekolah, musik kayak gitu? Untuk menurut pendapat Bang Randy sendiri itu bagaimana? Itu sebenarnya problematika yang sering ditemui memang. Cuman kadang nyari jawabannya juga susah. Cuman kayaknya sekarang udah gampang jawabannya. Kenapa tuh? Semenjak banyaknya beredar gitu ya, musisi-musisi yang minta royalti ini. Iya. Jadi kayaknya lebih mudah menjawabnya sekarang. Bahwa sebenarnya musik itu pada dasarnya sama tuh, sama hal-hal lain gitu ya, seni-seni lain ataupun pekerjaan lain. Basicnya yang beda adalah kalau di seni, misalnya di musik, ya itu yang dijual itu kreativitas aja gitu. Yang jadi daya saing, yang diperlombakan itu adalah kreativitas. Itu aja sih. Kalau mengapa gitu akhirnya yang memilih musik atau memilih seni harus dikursusin gitu ya. Itu cuma hobi aja, biarin aja, let it flow gitu ya. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Sebenarnya tergantung. Ada beberapa orang tua yang memang kayak karya, yang memang udah paham si anak dan ingin mengembangkan suatu potensi di anak, yaitu memilih salah satu kursus ya sebenarnya penting. Benar. Ya kan, aku nggak bisa berenang gitu ya, dan aku pernah kejadian hampir misalnya tenggelam di pantai gitu. Tenggelam di pantai gak apa-apa lah ya istilahnya. Iya. Tenggelam di pantai Gak apa-apa, masih anak-anak juga kan. akhirnya aku mau anakku bisa berenang lah untuk keselamatan dia nanti gitu. Oke. Di musik mungkin gitu juga tuh, meskipun bukan tentang keselamatan hidup gitu ya, kalau di musik itu, cuman kadang ada beberapa orang tua yang pengen, yang dulunya tuh pengen belajar suatu alat cuman nggak bisa karena keterbatasan. Ada juga yang seperti itu. Ada yang kayak gitu ya. Ini ya apa namanya? Kalau kata orang tuh dendam masa lalu. Nanti kita bahas ya. Sama satu lagi yang saya ingat itu sebenarnya posisi seni di dalam suatu pendidikan itu beradanya di center. Ini saya sering katakan, posisi seni itu berada di center. Karena kenapa dia ada di center? Karena cuma di seni yang melatih kreativitas. Sedangkan di dunia pekerjaan, semua cabang pekerjaan itu membutuhkan kreativitas. Benar. Selain seni, tidak ada ruang pembelajaran lain untuk melatih kreativitas. Benar. Nah, sehingga pendidikan seni ini dianggap penting pada akhirnya. Untuk apa ya? Untuk nge-build kreativitas. Perihal dia jago, nanti jadi maestro, jadi apa, itu sebenarnya nomor 2. Yang penting kreativitasnya terasa dulu, sehingga apapun minat dia, pekerjaan dia, apa yang dia ingin, itu terbantu dari kreativitas yang udah dia build sejak dini. Sebenarnya kreativitasnya itu sih yang penting di yang pendidikan. penting buat diasah ya. Yes. Benar. Nah, tadi buat Kak Ria ya, ketika kita ngebahas nih alasan kayak itu nih penting gitu untuk sekolah, untuk musiknya tidak hanya let it flow aja gitu, tapi perlu untuk kita mengenal lebih dalam gitu. Karena di musik kan tidak hanya belajar soal musiknya aja, tapi juga impact-nya ke bentuk kreativitas gitu-gitu tadi, disiplin, rasa percaya diri ya. Nah, untuk Karya sendiri nih, selaku orang tua siswa ya. Saya juga kadang merasanya siswa. Iya benar. Soalnya saat ini siswa terdewasa, paling dewasa di Trinada Studio tuh usianya 31. 31. Ada piano. 31. Masuk 2 kali pertemuan.
Keren banget ya. Itu pasti selaku buat melepas penat ya dari kerja mungkin ya. refreshing ya bentuknya. Benar. Nah, Kak Ria nih selaku orang tua ya dari siswanya sendiri. Kenapa sih Kak malah ngedukung anaknya buat sekolah musik gitu di saat orang tua yang lain buat jor-joran biar anaknya kursus akademis kayak matematika segala macem gitu. Oke, saya bahas satu persatu ya. Oke, boleh. Pertama tentu saya harus melihat, merasakan psikologis anak. Ketika anak dari Senin, Selasa, sampai Sabtu, dia belajar akademis di sekolah. Otak kiri kan, dia butuh refleksi, Benar. butuh penyeimbangan. Otak kanan, ya kan? Nah, saya sebagai orang tua tuh punya kewajiban untuk membalancekan kehidupan anak. Juga penting sekali untuk menumbuhkan minat itu nih. Jadi kenapa saya menyekolahkan anak saya di Trinada? Karena kebutuhan itu menyeimbangkan kehidupan anak. Kedua, saya ingin nih anak ini tidak hanya jago di akademis. Ketika dia punya keseimbangan di otak kanannya, dia juga bermain musik, itu kan membuat hati senang kan. Benar. Tidak hanya hati yang bermainnya, tapi juga orang lain Yang menikmati. bermanfaat untuk diri sendiri maupun juga bermanfaat bagi orang lain di sekitar. Itu ya. Jadi saya merasa penting sekali untuk anak ini bisa memainkan alat musik, karena itu tadi dalam hidup tuh semuanya tuh harus balance. Benar. Nggak melulu si anak ini harus jago di akademik. Karena yang terjadi di kehidupan saya, di anak-anak tuh harus nilai sempurna di akademisnya. Enggak, makanya saya lebih pada mengeluaskan anak itu ke musik, ke nari, ke gambar. Itu bentuk refreshingnya anak gitu. Ketika sudah capek di sekolah, maksudnya capek lagi sih di jam setelah pulang sekolah, refreshingnya bentuknya itu. Kebetulan setelah mengenalkan minat ya, membangun minat, mengandung persepsi bahwa bermain musik itu menyenangkan, pada akhirnya alhamdulillah anaknya ternyata berminat. Jadi waktu awal-awal tuh saya kenalin Faridisa itu, Kak, ada film namanya Dulu ya, yang kita bisa nonton sekarang nih di Netflix, itu tentang film tentang petualangan Sherina. Oh iya, petualangan Sherina. Di dalam sekali itu kan Sherina tuh nyanyi sekaligus main piano. Benar. Ya kan? Kak, keren banget ya Kak. Anak kecil bisa main piano nih. Dia bisa mengekspresikan sedih, gembiranya melalui alat musik. Nah, itu menjadi penting gitu. Ketika kita mempunyai ruang untuk mengekspresikan perasaan, itu meminimalisir tingkat stres anak. Gitu ya. Dan kemudian keuntungannya belajar musik nggak cuma jago memainkan alat musik, tapi ternyata meningkatkan IQ. Benar. Saya nggak khawatir anak saya itu nggak belajar. Sebenarnya ya, meskipun sudah belajar di sekolah ya, nggak harus Kak, nih belajar setiap hari berapa jam harus belajar. Pulang belajar, terus belajar, pulang sekolah, kamu les lagi ya? Nggak kayak gitu ya? Saya mau bebasin. Ternyata keuntungannya ketika otak kanan dia imbang, nilai akademis dia aman. Nah, ternyata kita tuh nggak perlu susah payah untuk membuat anak itu disiplin tentang akademis. Dengan menyeimbangkan saja, semua itu sudah sempurna. Benar, itu keren sih ya. Selaku orang tua jadi kayak ngedukung, mensupport gitu ya, buat menyeimbangkan antara otak kiri, otak kanan. Terus juga tahu nih anaknya dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat sekolah. Senin sampai Sabtu. Lama, kan? Senin sampai Sabtu udah sekolah, udah penuh oleh matematika, IPA, IPS itu, dan juga ya udah deh Kak, kamu hiburannya musik aja gitu. Dan ini suatu hal yang positif gitu ya. Nah, tapi untuk kakak dan juga suami sendiri nih, apakah memang udah ada bakat musiknya atau dari keluarga? Sebenarnya gini ya, tadi ngebahas tentang dendam masa lalu. Apakah ada masa lalu juga? Iya, benar sekali. Dulu Iya, ternyata masuk ya. Dulu tuh, saya kecil itu dikelilingi oleh laki-laki yang hampir memainkan alat musik kita. Nah, itu
saya tuh ingin coba belajar. Tapi apa jawabannya? Ternyata di dalam alat musik pun juga ada bias gender. Yes. Di mana alat-alat musik tertentu itu Identik dengan identik cowok. dengan laki-laki. Ya. Perempuan tuh tidak boleh. Mm. Jadi asumsinya adalah kalau kamu belajar gitar, jari jemari cantik kamu tuh udah gak Yes. cantik lagi. Iya, Makan benar. kapalan lah, Jadi, jelek lah pokoknya. kamu nari aja deh perempuan gitu. Nah, perempuan nari aja deh, jangan Masak. kecantikan. Heeh. Masak. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang ternyata nggak menghambat perempuan untuk berkembang. Benar. Yang tadinya saya punya keinginan untuk belajar gitar, itu sekarang aduh rugi banget sih, kenapa dulu Iya, nggak iya. melawan itu gitu. Kenapa tidak protes iya gitu? aja, iya aja, kenapa perempuan tuh harus identikan standar cantik gitu ya. Emang kenapa sih bermain alat musik gitar gitu. Kedua, dulu kita memang kurang fasilitas gitu. Ketika anak punya minat untuk bermain piano, dia ada piano gitu. Cuma sering main sampai rusak. Udah berhenti di situ aja. Tapi itu nggak dilesin, nggak diapa. Nah, saya tuh nggak mau apa yang saya alami ini terulang di anak saya. Gitu, sebisa mungkin kakak sebagai manusia tidak hanya jago nih di bidang lain, tapi kakak juga harus punya kebiasaan memainkan alat musik. Kalau emang kakak sudah dikenali nggak suka, ya sudah nggak apa-apa lah gitu. Setidaknya sudah dikenali, kewajiban saya sebagai orang tua udah gugur gitu. Iya, benar. Sebenarnya kita sudah mencoba menggali minat dan bakat anak gitu ya. Kalaupun memang berbakat, alhamdulillah gitu. Yes. Gitu. Jadi ngedukung, mensupport. Jadi tidak hanya kalau misalnya ada bakatnya di situ ya alhamdulillah gitu. Nilai plusnya ya. Itu plusnya. Keuntungannya. Setidaknya sebagai orang tua udah mengenalkan gitu. Dan juga ini bagus banget sih Karya ya. Karena biasanya ya anak seiring dengan tumbuhnya dewasa gitu, umur 20 tahunan itu kan sering ngerasain quarter life crisis ya. Iya. Jadi bingung nih, ini Insecure, arahnya kemana? Insecure. Sama kita orang lain, kok orang lain keren-keren ya? Iya. Bisa ini itu. Nah ini dengan Karya selaku orang tua udah mengenalkan berbagai macam kegiatan yang juga positif, itu juga nanti bisa ngebentuk anaknya di masa yang akan datang ya. Memang ibu guru tak pernah salah ya. Dan belajar musik itu tentang belajar perjuangan. Benar. Nah, kita kan nggak bisa turun dari langit tahu-tahu bisa kan? Dengan dia disiplin, dia belajar gimana bisa bertahan. Dengan pengorbanannya apa? Dia harus konsisten latihan. Benar. Dengan dia semakin konsisten, dia tahu, dia merasakan suka duka, dia belajar Lika-liku. sampai menjadi bisa, itu Iya. kan membentuk mental dia ya. Benar, Mental benar. survive, dan itu akan menjadi bekal di kehidupan dewasanya. Benar. Bahwa tidak ada yang instan di dunia ini, semuanya harus belajar, harus berlatih secara konsisten. Masak mie aja butuh tahapannya ya. Instan gitu aja tuh tahapannya, Benar. apalagi ini soal bermain alat musik gitu kan. Benar, nggak tiba-tiba lahir langsung gejreng main gitar kan nggak kayak gitu ya. Nah, Ya meskipun ada AI kan. Iya, betul itu ya. kecuali itu ya. Itu pun juga kita harus bikin promptinya Ya, benar dulu. biar sesuai kita inginkan. Nah, bicara soal perjuangan nih Karya ya. Tadi udah disinggung soal perjuangan, lika-liku belajarnya gitu kan. Apalagi anaknya sekarang udah 3 semester ya. Pasti dong anak-anak itu ada naik turunnya, moodnya, ada bosennya gitu ya. Nah, untuk Karya sendiri nge-handle itu gimana Kak? Pernah ada satu hari di mana anak itu bilang, Bun, satu kali aja aku gak les Bunda. Begitu ya. benar. Iya, iya. Karena namanya anak-anak kan tergoda kan. Iya, aduh Sama pengen main. teman-teman, sama main Bunda aku les sekali aja. Mm-mm. Saya tuh berusaha mendidik anak untuk tanggung jawab. Ketika awal saya sudah mengenalkan minat, dia berminat nih di piano, dia senang main piano. Waktu awalnya belum berminat, ketika dia sudah suka, terus kemudian dia belajar nada-nada lagu. Jadi kak, coba deh kak, kakak belajar tentang lagu yang ada di buku pelajaran. Ternyata dia bisa. Terus surprise-nya adalah bukan nada yang tidak ada di buku.
lagu Yes. apa gitu ya, Yes. lagu pop gitu ya. Mm-mm. Terus dia bisa menemukan nadanya. Oh ini oke nih. Terus dia mainin terus secara konsisten. Memang anak itu ada naik turunnya ya. Mm-mm. Nah itu tugas saya kak. Kakak mau les piano, mau bunda? Dia jawab gitu, tapi kakak harus tanggung jawab. Memang kakak akan habis semangatnya. Mm-mm. Tapi pada Awal-awal. fase naik turun. Ketika turun itu kakak harus bertanggung jawab. Jadi ya saya menekankan kakak selesaikan piano ini. Kalau kakak sudah bisa, boleh kakak berhenti. Gitu sih. Saya belajar untuk gimana bisa ini disiplin. Benar. Uh-uh. Jadi tidak hanya soal belajar musiknya, tapi juga belajar tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Apa yang telah dimulai harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Benar ya. Nah tadi Kak Ria, ini kan udah banyak banget lika-liku yang udah dihadapi oleh anaknya juga ya. Di pertengahan jalan gitu, Kak Ria pernah nggak sih Kak Ria ragu ya soal untuk anaknya sekolah musik? Karena kan sekolah musik ini menyita waktu, terus juga biayanya juga gitu. Pernah nggak sih? Tapi kalau untuk Trinada Studio nanti kita bahas ya, Trinada Studio berapa sih kursus di Trinada Studio ya. Tapi untuk Karya sendiri gimana tuh Kak? Soal ragu ya? Mm-mm. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada ragu. Tidak ada keraguan ya? Tidak ada keraguan, malah saya ayo jadi sponsor utama lah kalau bisa. Gak ada namanya keraguan sedikit pun. Gitu. Jadi nggak ada kayak di tengah jalan, aduh ini gimana ya, nggak ada ya? Gimana ya kalau coachnya keren? Iya benar, coachnya aja udah Coachnya aja luar keren, biasa ya. Ngajarnya aja bagus. Ngajarnya bagus. Pengalaman dalam negeri dan luar negeri. Benar. Dan juga Alhamdulillah. sering tampil, benar-benar. Aku Sering juga ngepoin tampil. Instagramnya ya, sering tampil. Keluar di mana? Terakhir itu di Maroko. Tuh, Nah, sampai ke Maroko loh. Maroko. Nah, untuk Bang Randy sendiri, untuk biaya khusus di Trinada Studio ini berapa sih Bang? Oke. Kelasnya ya? Kita ada beberapa kelas. Pertama misalnya yang vokal. Yang vokal itu ada dua tipe, ada yang reguler sama yang private. Mm-mm. Yang reguler atau yang umum itu Mhm. 300.000 per bulan. Mm-mm. Satu kelasnya orang 3. Oh, Nah, private itu ya? Enggak, yang reguler. Reguler. Kalau misalnya yang private itu dia 500.000 Satu orang. Satu orang. Pertemuannya sama 4 kali pertemuan 1 bulan Mm-mm. plus 1 kali teori setiap bulannya. Itu semua sama tuh. Jadi setiap bulan 5 kali pertemuan. Mm-mm. 5 kali pertemuan, 4 kelas praktek, 1 kelas teori. Bareng-bareng kelas teori nih, kelas umum. Oke. Terus kalau piano itu 400.000 per bulan Mm-mm. sama pertemuannya. Gitar juga sama, Mhm. 400.000. Terus ada saxophone 500.000 per bulan. Mm-mm. Terus turntable Mm-mm. atau DJ Oh, DJ juga ada? ada. Wah, bisa. Itu 600.000 per bulan. Mm-mm. Begitu. Apalagi violin terakhir, violin atau biola itu di 400.000 satu bulan. 400.000 satu bulan ya, luar Ya. biasa sih. Jadi image sekolah musik mahal nggak juga ya. Buktinya di Trinada Studio terjangkau tuh dengan coach sekeren ini. Nah betul. Kalau kita di luar, aduh mahal. Iya benar, bisa sampai jutaan ini ya. rezeki sih sebenarnya. Ini satu anugerah ya. Anugerah. Jadi Anugerah. makanya nggak ada tuh masalah Nggak ada. Sikat aja. Sikat aja. Buat Karya dan juga Coach Randy nih ya, kita udah berada di 1 menit terakhir ya, kita bisa closing statement di sini ya. Dari Karya sendiri nih, bisa sampaikan closing statement atau Karya ada pesan nggak sih yang ingin disampaikan buat bunda-bunda, ayah-ayah yang ada di luar sana yang mikir kayak musik itu buang-buang waktu gitu. Kenapa sih anak harus sekolah musik gitu ya? Oke. Boleh Karya? Parents, coba deh daftarkan anak-anak untuk belajar alat musik. Karena keuntungannya kalau anak imbang otak kanannya, insya Allah otak kirinya pun lancar. Benar. Akademisnya akan berjalan lancar. Jadi Coba untuk menggali minat bakat anak-anak dalam bermusik dan insya Allah akan petik buahnya. benar ya, nanti hasilnya juga pasti ada ya. Betul. Karena untuk ayah bunda di luar sana kan kita udah dengerin ya dialog ini, obrolan kita ini, bahwa banyak banget loh impact
buat kita dengan belajar musik ya. Nah itu Mm-mm. untuk Ferry Irwandi sama foundernya Very Ah, Genius. Genius Uh-uh. itu mereka dari kecil main musik loh. Iya. Kenapa IQ mereka tinggi itu karena orang tuanya menstimulus anaknya untuk terus belajar alat musik. Benar. IQ-nya bis jangan salah. Ferry Irwandi itu Keren top ya. loh itu. Ah. Nah dari Bang Randy sendiri, Coach Randy, Yes. untuk closing statementnya boleh dong disampaikan? Oke. Pada dasarnya musik itu fondasi penting ya bagi perkembangan anak, lebih dari sekedar hiburan aja. Musik itu membentuk karakter, mengasah kecerdasan, dan juga tentu menumbuhkan kreativitas. So, saya sebagai founder Trader Studio dan Trader Studio Music Course ingin mengajak, ayo kita jadikan musik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tumbuh kembang anak-anak. Dan kita bukan hanya menciptakan generasi yang cerdas dan kreatif, tapi juga generasi yang penuh harmoni. Oke. Sama satu lagi, learn it, play it, archive it. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak Coach Randy dan juga Karya atas Sama-sama. waktunya udah sharing-sharing bersama kita ya. Jadi ayah bunda yang di luar sana yang lagi dengerin kita, lagi di mobil atau Yes. lagi bersantai ya, itu boleh banget untuk kenalin anak-anaknya ya dengan musik, karena tidak hanya untuk mengasah musikalitasnya aja, tapi juga ada impact besar di situ. Yes. Dan juga apalagi yang menarik, untuk belajar kreativitas itu hanya dengan seni ya Bang Randy ya, benar banget. Nah, dan juga teman-teman para pendengar di RRI Pro 1 Belitung, thank you so much for your time udah bersama kita, menemani kita selama 1 jam ke depan. Selanjutnya nanti kita akan balik lagi ke RRI Pro 1 Sungai Liat. Kita akan dengar juga ada apa aja sih yang terjadi di hari ini ya di Bangka Belitung, bisa di Pulau Bangka atau di Pulau Belitung. Saya Gilang Gemilang, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.